Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya setiap kita tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Dan tentunya saya berdoa setiap kita sehat selalu. Haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang melayani Sang Raja. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya sadar betul bahwa kalau kita dipanggil untuk melayani, seringkali kita banyak sekali menghindar. Dan terutama kita sedang mencari-cari alasan bagaimana cara yang tepat untuk menghindar dari panggilan pelayanan tersebut. Kenapa saya mau sampaikan itu? Karena itu juga terjadi ya. Waktu saya awal dipanggil oleh Tuhan, saya sebetulnya hati kecil saya dulu, saya menolak, saya mencari-cari alasan saudara. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saya mulai belajar dan mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara, saya menyadari bahwa panggilan itu dikhususkan. Dan saya bersyukur sama Tuhan kalau saya boleh menerima panggilan tersebut. Dan yang terpenting saudara, semuanya ada dasar firman Tuhannya. Kenapa Tuhan mau memanggil kita untuk dipakai untuk melayaninya. Haleluya. Coba kita lihat baik-baik saudara dari kebenaran firman Tuhan. Hal yang pertama saya ambil dari Efesus pasal yang kedua, dari ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya, haleluya. Saudara, waktu saya membaca dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini, bahwa saya mulai menyadari bahwa kalau saya ada hari ini ya, atau pada saat waktu itu saya dipanggil oleh Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan kalau Tuhan nggak mengasihi saya dan saya nggak menerima keselamatan itu, mungkin hari ini tempat saya sudah ada di tempat yang berbeda saudara. Tapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, keselamatan saya boleh terima. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, sudah selayaknya saudara terkasih dalam Tuhan, dari segala sesuatu yang saya terima itu, saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi satu hal yang saya bisa lakukan, saya mau belajar untuk menyenangkan hati Sang Raja tersebut. Dengan cara apa? Kesukaannya adalah kalau dilayani. Dan saya mau ambil bagian untuk pelayanan tersebut. Jadi kalau saya mau katakan alasan yang pertama, melayani adalah buah dari keselamatan. Saya ulang sekali lagi, melayani adalah buah dari keselamatan. Saudara diselamatkan, dan buahnya saudara harus tunjukkan, saudara harus mau melayani Sang Raja. Haleluya. Hal yang kedua, alasan yang kedua yang tidak kalah penting saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita melihat dalam amanat agung atau perintah agung Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, ayat yang seringkali kita baca dan kita dengar ini berbicara sebuah perintah Tuhan. Artinya buat kita orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tugas kita untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi melayani, hal yang kedua adalah perintah Tuhan. Yang namanya perintah tidak bisa ditawar-tawar saudara terkasih ya. Apalagi kalau kita yang ada di dunia keprajuritan, kalau komandan kita sudah berkata, kita cuma bisa bilang, siap komandan. Haleluya. Dan saya percaya Bapa kita di surga adalah komandan agung kita. Oleh sebab itu, Dia perintah, mari kita harus siap untuk ambil bagian untuk melayani Sang Raja. Haleluya. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus melayani Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Dikatakan, demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa melayani adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Saudara gak cukup cuma jadi orang percaya, tapi buktikan saudara menjadi orang percaya dengan tanggung jawab itu. Apa tanggung jawabnya?
saudara mau ambil bagian untuk melayani Sang Raja. Banyak orang berkata, iya Pak, siap Pak. Tapi saudara, tindakannya nggak ada saudara. Dan saudara, itu bukan bukti daripada kita pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya sebagai orang percaya adalah orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab, saudara buktikan dengan hidup saudara mau melayani Sang Raja. Apapun itu, dimanapun Tuhan memanggil saudara di bidang apapun, layanilah Sang Raja dengan sepenuh hati saudara. Haleluya, haleluya. Hal yang keempat, alasan kita kenapa kita harus melayani Sang Raja. Haleluya. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Artinya begini, saudara melayani di dunia ini cuma proses pembelajaran. Sebab ada jangka waktu yang lebih lama lagi, yaitu saudara melayani itu adalah sesuatu yang bersifat kekal. Haleluya. Sampai nanti, saudara, itu adalah bentuk untuk kita menghormati Sang Raja dengan kita selalu mau melayaninya. Jadi, saudara jangan terlambat, belajarlah mulai hari ini. Melayani dan melayani. Kalau saudara punya gaya hidup, kebiasaan melayani Sang Raja, saya percaya sampai kekala nanti saudara akan menjadi hambanya yang berharga di matanya. Haleluya. Yang kelima, haleluya. Mari kita lihat sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, yaitu saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang kita sampaikan bahwa dalam melayani Tuhan, melayani harus menjadi saluran berkat bagi tubuh Kristus. Saudara nggak bisa melayani itu cuma buat diri sendiri. Hal yang kelima, alasannya saudara melayani karena saudara mau dipakai untuk menjadi saluran berkat. Dan percayalah saudara terkasih dalam Tuhan, asal saudara lakukan dengan ketulusan, saudara pasti Tuhan akan tolong untuk hidup saudara bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan membawa saudara. Puji Tuhan. Hal yang keenam, alasan kita melayani. Wow, banyak ya saudara alasannya, makanya kita nggak bisa lari dari alasan untuk melayani Sang Raja. Haleluya. Matius 25 ayat 23 dikatakan, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya hal yang keenam, melayani tidak akan sia-sia, tapi melayani akan mendapat bagian dalam kemuliaan Allah. Haleluya. Dan ini yang saya kejar, saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau cuman yang kita kejar di dunia ini semuanya sifatnya sementara. Tapi kalau saudara mendapatkan bagian dalam kemuliaan Allah sampai kekekalan, wah, puji nama Tuhan, itu yang luar biasa saudara. Yang terakhir, alasan kita melayani Sang Raja, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang ketujuh, berbicara, kalau saudara ambil bagian melayani Sang Raja, maka akan mendatangkan berkat dan upah tersendiri bagi kita sebagai orang percaya. Karena kita punya Raja yang tidak pernah berhutang. Haleluya. Dia akan menghargai apa yang saudara lakukan dalam melayani Sang Raja. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, ketujuh alasan ini adalah alasan kita mau ambil bagian dalam melayani Sang Raja. Jangan pernah lari dari panggilan, jangan lari daripada pelayanan. Hari ini kalau saudara ada yang sedang berpikir mau mundur dari ladang pelayanan, cobalah berdoa. Dan saya percaya Tuhan akan mencas saudara lagi. Dan melalui firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan untuk saudara kembali maju di ladang Tuhan dan melayani Sang Raja dengan segenap hati saudara. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun kami yang mendengar, kalau kami sedang dalam keraguan untuk ambil bagian untuk melayani, Tuhan teguhkan dengan firman Tuhan
bahwa kami tidak ada alasan untuk kami menolak atau lari dari panggilan. Biarlah melalui firman Tuhan ini akan meneguhkan kami untuk kami masuk dalam ladang pelayanan-Mu. Melayani Engkau, karena melayani Engkau adalah sebuah kehormatan dan anugerah, dan tidak ada yang sia-sia karena Tuhan menghargai apa yang kami lakukan. Terima kasih, dalam nama Yesus materaikan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.